anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan berbahagia. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang keselarasan Pancasila dan Buddha Dharma. Tujuan dari pembelajaran ini, pelajar diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai Buddha Dharma, Pancasila Buddhis, dan Pancasila Dasar Negara berlandaskan pada nilai-nilai sebab akibat yang saling bergantungan. Anak-anak, mengapa Pancasila dan Buddha Dharma sama-sama mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik? Karena perbuatan baik dapat membawa pada kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga hubungan bersosial menjadi lebih damai dan harmonis. Pada pembelajaran ini, kita akan melihat keselarasan antara Pancasila dan Buddha Dharma, yang jika kita melaksanakan dengan baik, maka kehidupan kita akan lebih bermakna. Jadi, apakah anak-anak sudah siap? Mari kita belajar dengan penuh semangat bersama saya, Ibu Ririn Ernawati. Namo Buddhaya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk damai, rukun, dan adil. Dengan melaksanakan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat saling menghormati, bekerja sama, walaupun mereka berbeda-beda. Selanjutnya, Buddha Dharma adalah ajaran Sang Buddha yang menuntun para dewa dan manusia untuk hidup lebih bijaksana, bermoral, dan penuh cinta kasih. Lalu, keselarasan dalam hal apa yang dimaksud? Yuk kita bahas secara mendetail untuk menemukan keselarasannya. Sila pertama mengajarkan kepada kita untuk memiliki keyakinan, menghargai perbedaan keyakinan, dan selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Dalam Buddha Dharma, umat Buddha diajarkan untuk memiliki keyakinan yang benar, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta tidak mencela ajaran atau keyakinan orang lain. Selain itu, dalam prasasti Asoka juga disebutkan ketika seseorang merendahkan agama orang lain, maka sebenarnya dia sedang merendahkan agamanya sendiri. Jadi, dapat dianalisis Pancasila mengajarkan toleransi beragama. Buddha Dharma mengajarkan saling menghormati. Jika kita saling menghormati dalam perbedaan, maka akan tercipta kehidupan yang damai. Selanjutnya, sila kedua mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan sopan sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Buddha Dharma juga mengajarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Tidak hanya kepada manusia saja, tetapi termasuk kepada binatang, makhluk-makhluk di alam menderita, dan makhluk-makhluk di alam lainnya. Cinta kasih ini diibaratkan oleh Sang Buddha dalam Karaniya Metta Sutta seperti seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya sendiri demi anak tunggalnya. Jadi dapat kita analisis, bersikap adil dan beradab merupakan wujud cinta kasih. Jika kita menyakiti orang lain, maka yang timbul adalah penderitaan. Kemanusiaan yang baik membawa kebahagiaan bersama. Sila ketiga dalam Pancasila mengajarkan persatuan dalam keberagaman agama, suku, dan budaya. Buddha Dharma selalu mengajarkan untuk hidup rukun dan tidak menimbulkan perpecahan. Hidup rukun, saling menghormati, dan saling menghargai akan memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Jadi, dapat dianalisis
Persatuan timbul karena sikap saling menghargai. Dan perpecahan dapat timbul ketika seseorang memiliki kebencian dan ego dalam diri. Untuk itu, ketika kita ingin mewujudkan persatuan, maka kita harus senantiasa saling menghargai dan menghormati terhadap sesama. Sila keempat mengajarkan untuk musyawarah, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Buddha Dharma mengajarkan agar seseorang berpikir dengan tenang sebelum berbicara atau berbuat. Karena jika kita berbicara salah, maka dapat berpotensi melakukan pelanggaran sila dalam Pancasila Buddhis. Sila keberapa anak-anak? Benar sekali, sila keempat. Jadi, dapat dianalisis, musyawarah membutuhkan kebijaksanaan. Keputusan yang diambil secara terburu-buru seringkali menimbulkan dampak yang tidak baik. Maka keputusan perlu diambil dengan bijaksana agar mendapatkan hasil yang mufakat dan dapat diterima bersama. Sila kelima mengajarkan keadilan dan kesejahteraan bersama tanpa membedakan status maupun golongan. Dalam Buddha Dharma, nilai-nilai keadilan ditunjukkan dengan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai tingkat kesucian, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, dapat dianalisis, keadilan merupakan hal utama untuk menunjang kesejahteraan. Karena ketika keadilan tidak ditegakkan, maka dapat memicu perselisihan yang berakhir pada perpecahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan Buddha Dharma memiliki persamaan, yakni terdapat nilai-nilai kebaikan di dalamnya, seperti hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai, dan bertekad untuk berbuat baik agar mendapatkan hasil yang baik pula. Dengan memahami keselarasan ini, kita belajar menjadi seseorang yang berkarakter Pancasila dan berlandaskan pada Buddha Dharma. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah dapat memahami materi ini dengan baik? Jika belum, kalian dapat menonton kembali tayangan video ini atau membaca kembali materi yang ada di LMS belajarbuddha.id. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis-kuisnya juga ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan harus selalu bersemangat dalam belajar. Semoga kita semua berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.